beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Bapak, Ibu sekalian, ketika kita mendengar bahwa ada pasangan yang telah menjalani 25 tahun perkawinan, mungkin yang muncul dalam hati kita adalah pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya, seperti apa yang membuat mereka mampu bertahan selama itu? Apakah ada resep rahasia di antara pasangan itu? Ataukah karena memang cinta dari kedua belah pasangan itu yang semakin besar seiring berjalannya waktu? Ataukah mungkin karena dalam keluarga itu tidak pernah mengalami masalah atau tantangan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu kita tahu bahwa tidak semua keluarga atau tidak ada keluarga yang bebas dari tantangan. Setiap keluarga tentu memiliki cerita dan perjuangannya sendiri-sendiri. Memiliki luka dan tawa, tangis dan air mata, keberhasilan, serta kegagalannya masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada hari ini, di tengah rasa syukur atas 25 tahun perjalanan hidup perkawinan ini, sabda Tuhan mengajak kita dan mengajak kita untuk melihat bahwa ada satu rahasia yang memang bisa membuat atau seperti menyertai keluarga tersebut agar tetap bertahan dan bertumbuh. Apakah rahasia itu? Rahasia itu adalah kehadiran Tuhan yang senantiasa hadir dan menyertai keluarga tersebut. Injil yang telah kita dengarkan mengisahkan tentang sebuah perkawinan di Kana di daerah Galilea, yang dimana pesta yang awalnya penuh dengan sukacita itu tiba-tiba menghadapi persoalan atau masalah karena anggurnya habis. Bagi masyarakat pada zaman itu, kehabisan anggur itu bukanlah suatu persoalan yang kecil.
Karena anggur adalah lambang sukacita. Kehabisan anggur berarti kehilangan sukacita, dan sukacita itu terancam hilang. Menariknya, saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak hadir ketika semua itu sempurna saja. Ia tetap berada di sana ketika masalah dalam perkawinan itu muncul. Ia tidak meninggalkan keluarga yang sedang mengalami kesulitan itu. Nah, bukankah pengalaman ini juga sering terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Pada awal perkawinan, mungkin banyak pasangan yang memulai hidup bersama dengan penuh harapan dan cinta serta impian yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya masing-masing sudah mengenal pribadi masing-masing pasangannya, mulai muncul beberapa persoalan-persoalan seperti perbedaan pendapat yang dimana ibu-ibu harus selalu benar dan suami harus selalu mengalah, atau tanggung jawab untuk mendidik anak, membiayai kehidupan keluarga, atau mungkin berbagai pergumulan lainnya. Ada saat-saat ketika semangat itu mulai berkurang, kesabaran itu sudah mulai menipis, dan sukacita itu benar-benar tidak sebesar dahulu kala. Nah, dalam bahasa Injil hari ini, keluarga bisa mengalami saat-saat kehabisan anggur seperti dalam Injil yang telah dibacakan tadi. Namun, saudara-saudara yang terkasih, pada saat-saat itulah Tuhan menunjukkan karyanya. Dalam Injil tersebut dikatakan bahwa Maria melihat kebutuhan keluarga tersebut dan membawanya kepada Yesus. Kemudian Maria ini ngeyel kepada Yesus. Dikatakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, kalimat sederhana ini menjadi kunci dari seluruh kisah tersebut. Maria mengajarkan bahwa ketika keluarga menghadapi kesulitan, hal pertama yang dilakukan adalah datang kepada Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ungkapkan semua apa yang ada dalam keluarga tersebut dan membawanya kepada Tuhan. Nah, para pelayan pada Injil tersebut, dalam kisah tersebut, juga memberi teladan, yaitu teladan ketaatan. Para pelayan tersebut tidak paham apa yang akan dilakukan Yesus, tetapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkannya. Dan dari ketaatan mereka, lahirlah mukjizat yang sangat besar. Dan mukjizat itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dan menjadi awal mukjizat-mukjizat lain dilakukan. Nah, saudara-saudari, jika kita hari ini bersyukur atas 25 tahun hidup perkawinan, sesungguhnya kita sedang bersyukur atas karya Tuhan yang terus berlangsung dalam keluarga ini. 25 tahun bukan perjalanan yang mudah, ada banyak pengorbanan yang mungkin tidak terlihat orang lain, ada kesetiaan yang selalu dijaga, ataupun pengampunan atas luka-luka, juga ada doa yang terus dipanjatkan dari waktu ke waktu. Semua itu menjadi tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga tersebut. Semua itu seperti air yang diubah menjadi anggur. Tuhan itu telah mengubah berbagai pengalaman hidup menjadi kesempatan untuk semakin bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan. Hal yang paling indah dalam Injil hari ini adalah perkataan pemimpin pesta yang mengatakan bahwa anggur terbaik justru disimpan sampai akhir. Biasanya orang menjanjikan yang terbaik itu di awal, lalu dalam pesta tersebut justru terbalik. Pesan ini sangat relevan bagi perayaan hari ini, bahwa dunia sering menganggap bahwa masa-masa awal perkawinan itu adalah masa-masa yang terindah. Namun, Injil menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bersama Tuhan, kasih itu tidak semakin berkurang, tetapi dapat semakin matang, dan kesetiaan itu tidak semakin melemah, tetapi semakin kuat. Cinta yang dahulu bertumbuh karena rasa tertarik, kini berkembang menjadi cinta yang lahir dari komitmen, pengorbanan, dan pengalaman hidup bersama. Karena itu, perayaan 25 tahun perkawinan bukanlah garis akhir, melainkan sebuah tanda bahwa Tuhan itu masih berkarya. Tuhan masih menyiapkan berkat-berkat baru pada tahun-tahun berikutnya, pengalaman kasih yang lebih mendalam, dan sukacita yang lebih matang pada tahun-tahun yang akan datang.
Nah, tugas kita adalah tetap membuka hati bagi kehadiran Allah dalam keluarga kita. Tetap setia satu sama lain dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam setiap lingkup keluarga kita. Bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Maka pada perayaan syukur hari ini, marilah kita tidak hanya mengucapkan selamat kepada pasangan yang berbahagia, tetapi juga bersama-sama memuji Tuhan yang telah menyertai mereka selama 25 tahun. Semoga keluarga ini semakin diteguhkan dalam kasih dan kesetiaan, dan semoga keluarga-keluarga kita pun selalu menghadirkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Kemuliaan kepada Allah dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.